kullu ma'siyatin an sahwatin, setiap kemaksiatan yang disebabkan karena dorongan syahwat, fa innahu yurja, maka sesungguhnya masih ada harapan gufranuha, mendapatkan ampunan dari dosa tersebut. Wa kullu ma'siyatin an kibrin, dan setiap kemaksiatan yang disebabkan karena kesombongan, fa innahu la yurja, maka sesungguhnya dosa tersebut tidak ada harapan gufranuha, mendapatkan ampunan dari dosa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarram wal Mukhtaram, segenap para jamaah masjid, kajian masjid Jami Al-Barkah, wabil khusus kepada Ketua DKM kita Al-Mukarram Bapak Haji Haidir, segenap para alimil ulama, para asatiz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita, rutinitas kita. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan ta'lim, thalabul ilmi, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semua di masjid ini senantiasa menjadi wasilah nanti kita berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Nashihul Ibad, masuk kepada maqalah yang ketujuh pada bab sunai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu an Sufyan as-Sauri radhiyallahu an, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja gufranuha
wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri wa zilata kana asluha minasyahwati, yang artinya wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh ini datangnya dari An Sufyan As-Sauri, yang datangnya dari sahabat Abu Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, semoga Allah selalu meridhoinya. Beliau memberi nasihat untuk kita semua. Begini nasihatnya: kullu ma'siyatin an sahwatin, setiap kemaksiatan yang disebabkan karena dorongan syahwat, fa innahu yurja, maka sesungguhnya masih ada harapan, ghufranuha, mendapatkan ampunan dari dosa tersebut. Wa kullu ma'siyatin an kibrin, dan setiap kemaksiatan yang disebabkan karena kesombongan, fa innahu la yurja, maka sesungguhnya dosa tersebut tidak ada harapan, ghufranuha, mendapatkan ampunan dari dosa tersebut. Kenapa? Karena kesombongan itu akan menutupi hati untuk tidak menyadari atas dasar kesalahannya. Begini, jadi ternyata berbuat dosa itu ada dua macam yang mendasari, yang mendorong, bahkan menjadi motivasinya. Yang pertama, dorongan syahwat. Nah, ini nih yang mungkin sering terjadi dan menimpa kepada diri kita, untuk berbuat maksiat karena dorongannya syahwat. Entah itu dosanya dari mata, dosa yang dari mulut, dosa dari tangan, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi karena dorongan syahwat, masih ada harapan kita mendapatkan ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dicontohkan seperti kasusnya iblis dan Nabi Adam alaihi salam. Iblis diusir dari surga, betul nggak? Betul. Kasusnya apa? Kesalahannya apa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan ini sudah ditegaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dosa iblis itu adalah karena tidak mau, ya, tidak mau, aba. Nah, aba ini artinya membangkang. Wastakbar ini artinya sombong. Jadi dosa iblis adalah sombong dan membangkang, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan para malaikat semuanya mau sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis diusir dari surga. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Dia juga sama diusir dari surga. Apa dosanya? Apa kesalahannya Nabi Adam ini sehingga diusir dari surga? Karena memakan, sebenarnya jangan kita bilang itu buah kuldi, kita bilangnya buah terlarang. Karena memang yang ngasih nama khuldi itu adalah iblis. Yang ngasih nama khuldi itu iblis, bukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena nama khuldi itu yang nyebut iblis. Jadi Allah cuman melarang jangan engkau deketi yang namanya pohon terlarang, begitu. Ya. Menggoda Nabi Adam. Ketika ingin menggoda Nabi Adam, ya Adamu hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam, itu rayuannya begini. Adam, mau enggak kamu saya beritahu? Ya. Saya beritahu ada pohon yang akan membuatmu menjadi kekal selamanya di dalam surga. Nah, itu jadi yang ngasih tahu nama khuldi adalah iblis. Padahal Allah mah udah ngelarang Nabi Adam jangan sampai mendekati pohonan tersebut. Sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannata wa kula minha rogodan haitsu tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Adam, engkau boleh tinggal di surga nih bersama dengan istrimu. Terserah engkau mau makan apapun, silakan. Bebas engkau mau makan apapun, silakan. Tapi pesan saya kata Allah kepada Nabi Adam, jangan deketin pohon terlarang itu. Yang dikatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi ingat, jangan deketin pohonan tersebut, begitu. Ya. Oleh iblis nih Pak, kata-kata Allah seperti itu dipelintir. Dipelintir. Maka orang yang suka melintir bahasa namanya iblis. Karena memang Allah sudah melarang untuk mendekati pohonan terlarang itu. Lalu sama iblis dipelintir, begitu. Maka orang yang suka melintir bahasa itu berarti iblis. Melintirnya begini Pak. Adam, kamu mau tahu kagak? Kenapa Allah tuh melarang kamu mendekati pohonan tersebut? Sebenarnya tuh Allah biar kamu enggak kekal di surga. Sebenarnya tuh Allah ingin kamu diusir dari surga. Begitu. Kata iblis kepada Nabi Adam. Lalu dirayulah tuh Nabi Adam oleh iblis seperti itu. Nabi Adam dibujuk atau dirayu sama iblis seperti itu masih manggut. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam itu lugu sehingga dia masih tergoda oleh Nabi Adam oleh iblis atas godaannya, begitu. Jadi enggak dikasih untuk memakan buah kuldi. Akhirnya Nabi Adam itu terbujuklah oleh rayuan iblis. Nah, diturunkannya Nabi Adam ke surga, dari surga ke dunia itu karena memakan buah terlarang. Dan Nabi Adam diturunkannya itu berdasarkan dorongan syahwat atau nafsu. Nah, kalau iblis bagaimana? Apa dorongannya? Iblis adalah dorongannya karena aba, membangkang, wastakbar dan sombong. Sehingga iblis diusir juga dari surga. Setelah diusir dari surga, turun dah tuh semuanya. Iblis turun ke bumi, Nabi Adam juga turun ke bumi. Nah, pertanyaannya, siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Iblis apa Nabi Adam? Nabi Adam alaihi salam. Kalau iblis enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan iblis itu dilaknat sampai kiamat. Kenapa demikian? Karena Adam berbuat dosa itu dorongannya syahwat, nafsu, sehingga ketika keluar dari surga, diusir dari surga, itu dia menyesali perbuatannya, dia nangis sejadi-jadinya nih Nabi Adam.
Nah, iblis mah diusir dari surga, kagak ada nangis-nangisnya, enggak ada sedih-sedihnya. Malah iblis ini nantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rob, enggak apa-apa saya dikeluarin dari surga, tapi saya mohon kepadamu ya Rob, tangguhkan umur saya sampai hari kiamat agar saya ini bisa menggoda hambamu yang tidak soleh. Tuh kata iblis begitu, malah bukannya nangis, bukannya menyesali, malah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, nggak ada nangis-nangisnya, malah nantangin. Nah, begitu. Lalu kemudian apa? Iblis itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaannya diijabah oleh Allah, sehingga iblis itu tidak mati-mati sampai hari kiamat. Nah, maka di sini kita menjadi paham, iblis enggak bisa nerima ampunan Allah karena dia enggak menyesali perbuatannya. Kenapa enggak menyesali? Karena tertutup oleh kesombongannya. Apa kesombongannya? Ketika ia menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ma mana'aka?" Apa yang membuatmu tidak sujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Jawaban iblis malah mengagetkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ana khairum min khalaqtani binar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa demikian? Karena iblis merasa Allah menciptakan dia dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Begitu kata iblis. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ya. Makanya ini menjadi satu kata kunci, Pak. Menjadi satu kata kunci. Kata kuncinya apa? Setiap ada kata aku lebih, tuh, itu berarti iblis. Pokoknya setiap ada kata aku lebih berarti itu iblis. Terserah kita mau lebihnya apa. Misal Bapak merasa lebih soleh, Bapak merasa lebih pintar, Bapak merasa lebih dermawan. Yang penting semuanya ada kata lebih. Sholat boleh kagak? Dianjurkan kagak? Baik kagak? Baik. Tapi kalau kita sholat lalu kemudian di hati kita saya lebih baik dari si fulan dengan si fulan, maka itu sudah termasuk mengikuti sifatnya iblis. Bersedekah boleh kagak? Boleh. Tapi kalau bersedekah kita merasa di hati kita itu lebih dermawan dari fulan dengan si fulan, maka itu termasuk sudah mewarisi yang namanya sifat iblis. Jadi sifat iblis itu ada dua. Yang pertama aba, membangkang. Yang kedua wastakbar, dan sombong. Jadi kalau disuruh selalu membangkang, kalau disuruh selalu nawar. Itulah sifat iblis. Yang kedua adalah sombong. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu kita bicara masalah Nabi Adam. Menurut kajian ini, menurut kajian Nashihul Ibad, menurut kajian fikih itu Adam berdosa. Ya, Adam berdosa menurut kajian fikih, begitu. Karena nurutin rayuan iblis sehingga Adam diusir dari surga. Tapi menurut kajian tafsir, Adam ini enggak berdosa. Menurut kajian tafsir, Adam ini enggak berdosa. Adam ini enggak berdosa. Kenapa enggak dosa? Begini, Pak. Adam ini kan sangat cinta kepada Allah. Itu yang pertama, menurut kajian tafsir. Adam ini sangat cinta kepada Allah. Adam sangat sayang kepada Allah, sangat mengagungkan Allah. Jadi enggak mungkin
Nabi Adam dengan sengaja berbuat dosa. Menurut kajian tafsir nih. Jadi enggak sengaja dia berbuat dosa kepada Allah. Lalu kenapa sampai tergoda makan buah tersebut? Itu karena iblis bersumpah atas nama Allah. Atas nama Allah. Tuh. Atas nama Allah. Adam waktu pertama kali dirayu menolak. Nabi Adam waktu pertama kali dirayu untuk memakan buah terlarang, syajaratul khuldi, ya, yang disebut buah keabadian itu awalnya Nabi Adam itu menolak, ya. Nabi Adam tuh menolak, tapi iblis makan nggak kehabisan akal, terus aja dia goda, terus aja dia goda. Karena apa? Iblis nggak kehabisan akal, begitu. Namanya juga iblis. Jadi nggak bakalan kehabisan akal. Lalu iblis bersumpah demi Allah, kata iblis. Waktu menggoda Nabi Adam yang kedua kali, demi Allah ya Nabi Adam, bahwa itu adalah pohonan keabadian yang disebut pohon syajaratul khuldi. Kenapa kok Adam sampai tergoda? Karena iblis sudah menyematkan nama Allah, sudah berucap demi Allah, wallahi itu pohonan keabadian. Nabi Adam orang yang lugu, Nabi Adam orang yang amat sayang kepada Allah, sangat mengagungkan Allah. Lalu Nabi Adam mengukur kepada dirinya untuk mempercayai ucapan dari iblis. Nabi Adam ini mengukur kepada dirinya, lalu dia berkata, enggak mungkin kalau ada makhluk ciptaan Allah, kalau ada semua makhluk ciptaan Allah yang menyematkan nama Allah, kalau dia berbohong kita nggak percaya. Makanya kalau banyak manusia, banyak kita udah salah ngucap demi Allah. Berarti apa namanya? Iblis. Jadi orang-orang yang sumpah wallahi billahi itu pertama kali yang bersumpah adalah iblis. Dan itu untuk apa? Bohong. Berarti kalau ada orang yang dia bohong lalu ngucap demi Allah saya bukan maling, padahal dia maling, iblis bukan? Anak buahnya. Berarti sudah mewarisi sifat iblis, begitu. Kenapa bisa tergoda? Karena Nabi Adam sudah merasakan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi menurut Nabi Adam enggak mungkin kalau ada makhluk ciptaan Allah yang mencatut nama Allah itu berbohong. Adam tuh percaya setelah iblis mengucapkan wallahi demi Allah. Jadi pemahaman Adam itu begitu kepada setiap makhluk. Bersumpah atas nama Allah pasti akan dianggap benar oleh Nabi Adam. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam adalah orang yang lugu. Nabi Adam itu enggak ngerti yang namanya berbohong. Adam itu jujur, sehingga kalau dia mau mengukur manusia, dia pasti mengukur kepada dirinya sendiri. Begitu. Ketika iblis mengucapkan wallahi, Adam pasti berkata, ini benar. Enggak mungkin iblis itu berbohong karena sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar kata wallahi, akhirnya Nabi Adam langsung patuh dan langsung percaya. Kalau memang sudah bersumpah atas nama Allah, saya ngikutin aja dah, kata Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam memakan buah terlarang itu yang disebut buah khuldi. Karena khuldi ini adalah keabadian, buah keabadian. Dan itu yang memberi nama bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang memberi nama adalah iblis. Begitu. Ini berarti Adam kalau dikaji dari sisi tafsir
Adam itu nggak berdosa. Ya. Adam hanya merasakan keagungan nama Allah sehingga nurut aja. Di situ dia merasa mendapatkan kewibawaan nama Allah yang sudah dia nurut. Jadi jangankan Adam kepada Allah, seperti kita aja dan nih, seperti kita sangat mencintai istri kita. Ini kira-kira bapak pada cinta nggak sama istrinya? Cinta nggak? Ya. Umpamanya begini Pak, bapak sangat mencintai istrinya dan sangat takut pada istrinya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong begini nih, nyampein ke kita lagi nongkrong, Pak, no ada tamu. Kita kira-kira langsung percaya apa kagak nih sama omongan orang itu yang nyampein ke kita, Pak, no ada tamu di rumahnya. Kita lagi nongkrong nih, kira-kira langsung percaya kagak tuh sama omongan orang yang nyampein kepada kita? Mungkin belum tentu, tapi tiba-tiba kita diunjukin WA dari istri kita, tuh Pak, WA-nya dari istri kita. Lari nggak kira-kira kita? Lari pasti. Karena apa? Karena kita takut sama istri. Ya itu begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Nabi Adam alaihi salam. Saking takutnya kepada Allah, saking mengagungkannya kepada Allah, ketika iblis ngucap bersumpah demi Allah, maka Adam langsung percaya lalu memakan buah kuldi. Itu begitu. Nah, itu perumpamaannya seperti itu, ya. Pasti kabur kita pun juga, ya. Kecuali perbedaannya kalau kita memang nggak takut sama istri, begitu. Nggak bakalan yang namanya kita buru-buru pulang. Nah, Adam pun begitu. Saking takutnya kepada Allah, saking hebatnya mengagungkan Allah, begitu iblis pakai kata wallahi, Adam kagak pakai berpikir lama. Karena sudah ada nama wallahi atas nama Allah. Ya sudah, dikerjain aja sama Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu kajian tafsirnya seperti itu. Jadi kalau Adam dikatakan salah banget, ya enggak juga begitu. Enggak juga, karena dia terlalu lugu mengagungkan Allah sehingga dijadikan iblis sebagai senjata untuk menipu Adam. Makanya kita nih nggak boleh kalah pinter sama iblis. Selanjutnya, Adam di sini dorongannya nafsu sehingga diturunkan ke bumi dan tetap mendapatkan ampunan, sehingga dalam penyesalannya itu Pak, diterangkan dalam tafsir itu Adam butuh 40 tahun diterima taubatnya bertemu dengan ibu Hawa atau Siti Hawa, sampai istighfarnya Nabi Adam itu dicantumkan di dalam ayat suci Al-Quran. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam? Biasa kita pakai doa buat sholat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini adalah istighfarnya Nabi Adam alaihi salam, ya. Nah, sehingga selama 40 tahun Nabi Adam terus membaca ini istighfar, membaca ini doa, lalu taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala-gala dosanya. Nah, iblis tidak pernah nyesel nih Pak. Jadi dia tidak pernah minta ampun sampai kiamat. Dia dilaknat. Dan ini penting Pak buat kita. Cara memahaminya begini nih. Maka ketika kita berbuat dosa, harus ada itu yang namanya penyesalan dalam diri kita. Karena kuncinya tobat kita diterima oleh Allah
itu harus punya penyesalan di dalam hati kita. Makanya istighfar itu dibacanya harus benar-benar, harus dihayati. Ketika kita misal berbuat dosa, ketika kita misal berbuat maksiat, itu ketika kita berucap istighfar bukan hanya di lisan, tapi harus benar-benar di dalam hati. Kadang-kadang kan kita menyepelein banget sama yang namanya dosa. Kadang-kadang kita bilang begini, misalkan kita melakukan kesalahan kecil, berarti dosanya kecil. Ah, itu mah dosa kecil, kita istighfar dong juga hilang. Ya cuma kalau istighfarnya kagak kita hayatin di dalam hati, kita kagak tanamkan di dalam hati, ya mau kagak mau nggak bakalan bisa diterima istighfar kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena walaupun itu dosa kecil, kalau kita diamin aja, kalau kita pupuk terus, kita beristighfarnya itu tidak menghayati, ya otomatis bukannya hilang kan itu dosa, malah tambah apa? Malah tambah banyak dan malah tambah besar. Begitu. Nah, dosa kalau sudah semakin besar, itu malah akan menutupi hati kita. Makanya kan banyak orang, ya kan? Saya punya sebuah cerita, bukan cerita, kasus. Saya menemukan satu fakta. Saya menemukan satu fakta di luaran sana. Ada sebuah wilayah, ini orang mungkin kalau menurut pandangan saya sudah tertutup kali hatinya. Menurut pandangan saya ya, karena saya ngelihat sendiri. Ini orang dulu orang pinter, Pak. Satu wilayah nih. Ini saya menyaksikan langsung dan saya merasakan langsung. Di satu wilayah ini orang-orang hebat sebenarnya, orang pinter. Ini orang ini dulunya tukang ngobatin orang. Kalau bahasanya kita mah al-hikmah lah. Bisa nyembuh-nyembuhin orang itu. Akan tetapi ya, setelah dia sudah rame pasiennya, banyak pasiennya, ini bukan makin bukan makin dia merendah hati, makin takabur. Makin takabur. Ini satu fakta nyata. Dia sombong, dia belagu, dia merasa dirinya paling hebat. Sampai pernah terjadi satu kasus ketika pasiennya ini sudah sepi, kagak ada pasiennya udah kagak ada lagi yang berobat ke dia, itu tetap aja masih angkuh, masih sombong. Pernah suatu ketika ada pasiennya yang ngotot ke beliau, ini ke orang tersebut, karena mungkin begini, dia berobat, sakit dilihat, lalu kemudian ditaripin terlebih dahulu, ternyata penyakitnya kagak sembuh. Protes nih, protes, si korbannya datang ke rumah beliau, minta bertanya, pengen minta disembuhin, tapi dia malah enggak merasa salah. Dia malah merasa dirinya paling benar. Sampai ada anaknya yang pasien ini ngotot ke beliau. Lalu beliau bilang apa? Siapa yang kagak kenal saya di sini? Seluruh wilayah sini kenal dengan saya. Padahal itu sudah hancur. Tapi masih berkata seperti itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu berarti apa namanya? Iblis. Karena apa? Hatinya sudah tertutup dengan kesombongan, dengan membangkang. Maka seperti itu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa kecil, harus beristighfar dengan sebaik-baiknya sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya nih, kita semua belajar akhlak tujuannya untuk apa? Belajarnya untuk tujuannya adalah untuk melembutkan hati kita. Orang yang bisa menghadirkan penyesalan sampai nangis, itu orang namanya berhati lembut. Kalau hatinya keras, saya yakin pasti susah. Maka nanti yang terjadi pasti kayak iblis. Iblis itu udah divonis salah oleh Allah, bahkan diusir dari surga,
itu aja masih kagak merasa bersalah, malah dia protes, Allah ini kagak adil. Udah begitu nggak ada penyesalan, malah dia nantang, udah kagak apa-apa saya diusir dari surga, dikeluarin dari surga, yang penting satu, tangguhkan umur saya agar saya bisa menggoda hamba-hambamu. Nah itu kan namanya nantangin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ada orang yang berbuat dosa kok kagak ada penyesalan, malah bangga, itu berarti kesombongan. Umpamanya ada orangnya hobi mabuk nih Pak, saya contohin, umpama ada orang hobi mabuk. Kalau dia mabuknya masih sembunyi-sembunyi, itu berarti mabuknya dia karena dorongan syahwat atau nafsu. Karena kenapa dia masih sembunyi-sembunyi? Malu kalau ketahuan orang. Tapi kalau ada orang yang hobi mabuk, mabuknya itu malah di depan umum, di pinggir jalan misalkan, dilihat banyak orang, malah kadang-kadang tuh orang-orang begitu dia banggain, nih saya sekerak habis, kan begitu, kagak punya rasa malu sama orang. Berarti maksiat mabuknya dia itu berdasarkan kesombongan, bukan berdasarkan syahwat. Tuh begitu. Makanya kita harus hati-hati untuk menjaga diri kita, begitu. Maksudnya di sini tuh begini, ketika kita ingin berbuat dosa jangan sombong. Nggak apa-apa kita berbuat dosa, tapi dorongannya jangan sombong. Dorongannya hanya syahwat, sehingga kita masih bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, itu dasarnya karena kibrin, karena kesombongan, fa innahu la yurja, maka sesungguhnya tidak ada harapan orang yang berbuat dosa karena kesombongan, gufronuha, ampunan dari dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berbuat dosa jangan pakai sombong, tapi pakai syahwat aja, nggak jadi masalah, masih ada harapan ampunan. Ya tapi kalau bisa mah ya jangan, kalau bisa mah begitu. Ini mah kan kalau kita disuruh milih mau berbuat dosa karena syahwat apa karena kesombongan, tapi kalau bisa mah jangan dua-duanya, begitu ya. Maka ketika kita mau berbuat dosa jangan dengan kesombongan. Nah, itu masih ada harapan kita untuk bertobat. Tapi kalau berbuat dosanya terang-terangan, dipamer-pamerin, orang seperti itu harapan dapat taubatnya susah. Kenapa? Karena enggak ada penyesalan. Orang kalau kagak ada penyesalan, kagak mungkin dia istighfar. Berarti kalau kita berbuat dosa enggak ada penyesalan, sama saja dengan iblis. Terus kalau sudah terjadi bagaimana? Nih kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Nah kalau udah terjadi bagaimana? Nah di sini kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat iblis. Karena apa? Takabur itu susah. Takabur susah. Ya. Takabur itu kalau didefinisikan begini. Satu, orang yang merasa lebih, namanya takabur. Orang yang selalu merasa lebih, itu namanya termasuk takabur. Lalu kemudian dia enggak ngomong aku lebih baik, dia enggak ngomong. Nih kita nih enggak ngomong dia lebih baik, ya. Tapi dia merendahkan orang lain. Nah itu juga bagian dari takabur. Lalu kemudian apa? Yang ketiga, menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran itu juga takabur. Mengapa saya bilang menolak kebenaran itu takabur? Seandainya begini, Pak, sholat apa sholat? Ada orang yang jawab, ini kita bilangin bener, Bang, sholat Bang, ntar masuk neraka lu. Bisa kita bilang begitu. Apa jawabannya? Sering terjadi.
sholat bikin gua kaya kagak. Banyak yang begitu. Itu namanya menolak kebenaran. Nah, ini salah satu dari sifat sombong atau takabur begitu. Dan orang yang paling gampang diserang takabur adalah orang yang dimuliakan masyarakat. Ya bisa RT, bisa RW, yang paling lebih-lebih ustadz atau kiai. Itu paling lebih-lebih. Kalau kagak bisa ngejaga hatinya, itu pasti akan mudah terserang sifat sombong dan takabur. Lah bagaimana kalau ustadz dia nggak bisa jaga hatinya, pasti sombong. Sombongnya kenapa? Bagaimana bisa kagak sombong di hatinya? Ini kalau memang tidak bisa menjaga imannya, dimuliakan masyarakat. Seandainya tuh ustadz diundang ke acara apa? Tahlilan. Udah berkatnya paling gede. Pulangnya diamplopin. Tangannya berebut dicium. Itu sebenarnya identik lebih cepat terserang yang namanya penyakit sombong dan takabur. Itu bahayanya penyakit takabur. Ya. Jadi risikonya apa? Kalau memang sudah terkena penyakit sombong dan takabur, terus nggak berusaha menyembuhkan hati, malah semakin gede. Karena penyakit-penyakit seperti ini kalau nggak buru-buru kita sembuhkan, nggak buru-buru kita obati, maka itu akan semakin lama semakin menumpuk. Nah, kalau semakin menumpuk, makin susah untuk dihilangkan dari dalam diri kita. Mengapa? Karena sifat-sifat seperti ini telah dikatakan di dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi pada hakikatnya harus kita ketahui, hadis ini mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya segumpal daging. Idza solahat jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi. Wa idza fasadat jasadu kullu. Namun apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh kita pun akan menjadi rusak. Maka kita harus tahu apa? Inilah di dalam hati kita. Begitu. Berarti secara tidak langsung kita harus bisa mengobati atau menjaga hati kita, agar hati kita ini selalu qalbun salim, selalu lembut, selalu baik kepada orang. Kita hindari yang namanya penyakit hati, sifat sombong, sifat takabur, ya, sifat riya, sifat hasad. Nah, inilah salah satu termasuk dari kategori dosa-dosa yang sombong, dosa-dosa yang didasarkan karena takabur. Dan dosa-dosa seperti ini, harapan untuk dapat ampunan dari Allah itu susah, dan kemungkinan tidak ada harapan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya. Baik, karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.